Nyi Roro Kidul, legenda nyata atau mitos belaka? Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan banyak juga yang menyebutnya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal, menurut beberapa kalangan, sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan, seperti Dewi Sri atau Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Terdapat pula kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Apakah semua itu nyata atau mitos belaka? Beberapa pendapat menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri raja, seorang bidadari, jin, dan lain sebagainya. Lantas, mana yang benar? Akan kita bahas perspektif tentang asal-usul Nyi Roro Kidul berdasarkan dari cerita rakyat, sastrawan, dan logika serta agama. Tapi, seperti biasa, kita saksikan dulu bagaimana kisah Nyi Roro Kidul itu sendiri. Nyi Roro Kidul awalnya adalah seorang putri raja yang bernama Dewi Kandita. Ia seorang putri tunggal dari Raja Mundingwangi dari Kerajaan Pajajaran. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Ia pun melakukan berbagai cara agar Dewi Kandita bisa keluar dari istana. Hingga suatu ketika, Dewi Mutiara mengutus orang kepercayaannya untuk mencari seorang tukang tenung alias dukun untuk mencelakakan Dewi Kandita. Akhirnya mereka menemukan dukun itu dan meminta agar sang dukun memberikan penyakit yang bisa membuat sang putri terlihat menjijikan. Tak lama setelah dukun itu datang dan melakukan ritual, pada malam hari saat Dewi Kandita tengah tertidur, tiba-tiba ia merasa tubuhnya gatal-gatal. Ternyata tubuhnya telah dipenuhi kudis, berbau busuk, dan penuh bisul akibat ulah dukun tadi. Ia pun menangis, tak tahu harus berbuat apa, dan menemui ayahnya. Sang raja pun mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita. Raja juga diberitahu oleh para tabib bahwa penyakit tersebut tidak wajar dan berasal dari guna-guna seseorang. Ratu Dewi Mutiara pun memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia pun terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Dengan perasaan sedih dan bingung, Dewi Kandita pun akhirnya pergi berkelana sendirian tanpa tujuan. Setelah hampir 7 hari 7 malam ia pergi, akhirnya ia pun tiba di suatu tempat di Laut Selatan. Ia melihat air di laut itu begitu bersih, jernih, dan juga membuat hatinya terasa tenang dan damai. Begitu ia memijakkan kakinya di pinggiran laut itu, tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam Laut Selatan. Awalnya ia tidak yakin, tapi suara itu seperti terus berbisik kepadanya, seolah-olah memberitahu kalau ia akan bahagia dan terbebas dari segala penderitaannya jika masuk ke dalam lautan. Akhirnya ia pun melompat dan berenang ke dalam air samudera selatan itu. Ajaibnya, setelah masuk ke dalam air, semua penyakit di kulitnya hilang tanpa meninggalkan bekas. Malah, ia semakin cantik dan seolah-olah bersinar. Konon ia telah ditolong oleh Kanjeng Roro Kidul melalui anak buahnya, dan ia pun diberikan kekuatan dan kekuasaan atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi.
Nyi Roro Kidul pun dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Begitulah kisah Nyi Roro Kidul berdasarkan cerita yang beredar. Sekarang, bagaimana pandangan seputar kisah tersebut? Mitos hotel sekitar pantai. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Konon, terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Inna Samudra. Tempat ini merupakan hotel berbintang yang terletak tepat di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan hotel pada umumnya, di mana terdapat fasilitas yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam renang, taman bermain. Satu hal yang membuat Hotel Inna spesial adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar yang bernomor 308 itu mitosnya dipercaya sebagai tempat istirahat Nyai Roro Kidul. Meskipun cukup angker dengan pernak-pernik sesajen dan bau dupa, namun kamar ini tak pernah sepi peminat dari pelancong yang penasaran. Cukup membayar sekitar Rp35.000 saja untuk melihat dari dekat kamar ini, tanpa harus menginap. Kayaknya sih ini termasuk strategi marketing aja sih ya, buat menarik pengunjung ke sana. Salah satu sastrawan, Pramudia Anantatur, mengatakan bahwa cerita Ratu Laut Kidul itu hanya mitos belaka. Pramudia menjelaskan, para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara Jawa. Untuk menutupi kehilangan tersebut, pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai Laut Selatan. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain, seperti bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang Dewi tersebut, agar kerajaannya terlindungi, tulis Pram. Pram juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara company atau VOC yang juga berwarna hijau saat itu. Kalau sekarang sih pakai baju hijau polos dikira hansip kali ya. Warna hijau laut adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, mereka dapat menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dapat dijadikan tentara atau pelayannya. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan, sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Masuk akal sih ya. Dalam Islam, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat dan jin dari api. Tuhan menetapkan keduanya hidup berdampingan di bumi, walau dengan beda alam. Manusia di alam nyata dan jin di alam gaib. Dengan manusia ditempatkan dalam derajat yang lebih tinggi dari bangsa jin, hal inilah yang membuat bangsa jin, dalam hal ini iblis, tidak terima karena merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari manusia. Hingga akhirnya iblis pun dihukum oleh Allah dengan tinggal di neraka selamanya. Akhirnya, dengan berbagai upaya, mereka akan membuat manusia terjerumus dan berpaling dari Tuhannya. Nyi Roro Kidul bisa jadi adalah jin yang barangkali memiliki tingkatan yang tinggi. Dia mengubah wujudnya menjadi seorang berparas cantik yang kerap menggoda manusia. Dengan wujud ini, dia mengganggu manusia bagaimanapun caranya, termasuk dengan memberi iming-iming jabatan dan juga uang yang banyak. Sehingga manusia pun berharap bukan kepada Tuhan lagi, dan hingga akhirnya mereka terjerumus ke neraka. Begitulah kisah Nyi Roro Kidul dan beberapa pendapat mengenai eksistensinya. Kalian percaya yang mana?